Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi ya ikhwah, sekarang kita akan menjelaskan atau membaca bersama ya. Membaca bersama sebuah buku. Dan kemarin ini memang tak pilih tentang masalah mustalah hadis. Tentang masalah mustalah hadis yang mana dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, sebenarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sudah bukan asing lagi ya. Seorang ulama yang masyhur, dikenal di kalangan ahli hadis baik dari zaman sekarang maupun di zamannya. Ada yang tahu namanya siapa ini? Ada yang tahu namanya? Siapa? Ahmad bin Ali. Lanjutannya? Ahmad bin Ali ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Mahmud Al-Kinani ya. Ini nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Kinani Al-Misri. Beliau lahir tahun 773 dan kebetulan pada usia 4 tahun qadarullah orang tua beliau wafat semua. Ini sedikit tentang latar belakang siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau sudah mempunyai banyak guru ya, termasuk Al-Iraqi salah satunya yang saya kenal, yang saya ketahui. Kemudian juga siapa lagi? Masih banyak ini. Ini cerita tentang beliau. Dan sebetulnya ya wah, kita ini tidak sedang membahas panjang-panjang tentang latar belakang atau biografi beliau. Ini sudah bisa baca kitab semua? Belum bisa? Nah, ini kitab yang ada antum pegang sekarang ini adalah kitab Matan Nukhbatul Fikar. Nah, kitab ini beliau tulis atau beliau susun mengingat ada sebagian muridnya yang meminta supaya diringkaskan intisari tentang istilah-istilah ahli hadis. Jadi intinya menjawab permintaan tersebut, Ibnu Hajar akhirnya mengiyakan lah, oke lah, tak bikinkan sebuah ikhtisar atau tak bikinkan sebuah ringkasan yang penting-penting saja untuk diketahui sebagai tujuan pembelajaran awal bagi pemula. Ini bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa baca? Ada yang bisa baca? Ayo ada dibaca. Gak bisa. Nah, Mas Alvin, ayo dibaca. Ini sudah. Qala al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, telah berkata Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ini di sini diringkas saja Ahmad bin Ali bin Hajar ya. Ini sebetulnya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud Al-Kinani Al-Misri Al-Asqalani. Nah, ini nama aslinya, nama panjangnya seperti itu. Alhamdulillah, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Segala puji bagi Allah yang senantiasa Maha Tahu dan Maha Mampu, dan salawat Allah Subhanahu wa taala semoga selalu saja tercurahkan kepada penghulu kita ya, Sayyid ya. Siapa yang tahu Sayyid? Artinya apa Sayyid? Ayah, siapa namanya? Sayyid apa namanya? Artinya? Gimana? Suaranya bising ya, enggak dengar ini. Tuan, ya. Sayyidina Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang mana telah Allah utus kepada kepada orang-orang sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Pembawa kabar gembira itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman ya. Nah, kemudian pemberi peringatan kepada siapa? Orang-orang yang mengingkari beliau, mengingkari apa yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad di sini apa? Siapa sini? Siapa tahu? Itu adalah qarabah beliau, kerabat beliau. Yang mana mereka beriman kepada beliau dalam hal apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada beliau. Yang tidak beriman Ali itu enggak? Ali beliau atau enggak termasuk? Enggak ya. Oke. Wasahbi, sahabat beliau. Dan juga para sahabat beliau. Wassalamu tasliman katsira. Dan semoga saja Allah apa ini wassalam? Artinya? Ayo alafin. Dan semoga selalu melimpahkan keselamatan dengan limpahan yang banyak gitu loh. Ini artinya ditulis ya nanti kalau nggak tahu artinya biar paham nanti sambil kita belajar bahasa kitab tanpa harokat ini. Amma ba'du, di sini kata amma ba'du ini biasa ditulis oleh para ulama untuk memulai permulaan pembahasan ketika selesai memberikan mukaddimah ya. Fa inna tasanifa fi istilahi ahli hadis. Ayo, enggak afdal ini, enggak ada yang membaca ini. Siapa yang sudah bisa membaca ini? Ayo Alvin. Yang bisa tak suruh membaca ini. Jadi mengenai fa inna tasanif fi istilahi ahli hadis qad kathurat, sesungguhnya tasanif itu apa? Tulisan-tulisan ya, atau karangan-karangan yang mana disusun sebagai disusun untuk menjelaskan istilah-istilah ahli hadis. Ini sebetulnya banyak sekali. Qad kasurat, sungguh sudah ada banyak dari sebelum beliau. Ini orang-orangnya sebenarnya bisa disebutkan. Ini berhubung di sini tidak ada matanya, tidak disebutkan, maka tidak saya sebutkan. Wabu sirat, waktu sirat. Ada yang busirat, apa artinya busirat? Gimana? Nah, ada yang dijelaskan secara panjang lebar. Waktu sirat, ada yang dijelaskan secara sangat ringkas. Nah, ini. Fasa'alani ba'dul ikhwani, minta kepadaku sebagian ikhwah. Ikhwah ini di sini maksudnya adalah sebagian santri beliau atau murid beliau. An ulakhisa lahul muhimma min dzalik, untuk talkhis apa artinya?
Hah? Hanya untuk meringkas yang penting-penting saja dari itu. Jadi di sini apa yang disampaikan oleh yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini merupakan poin-poin penting yang perlu untuk diketahui pada jenjang pemula dalam memahami istilah-istilah ahli hadis. Poin-poin penting. Atau apakah di sana ada istilah-istilah yang lain? Banyak. Ada istilah-istilah yang lain banyak. Tapi di sini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini adalah yang pokok-pokok saja dahulu. Dan ini sering dipakai dan ini sering lihat di dalam kitab-kitab ahli hadis, misalnya kitab-kitab Sunan, kitab-kitab Sahih. Ini maka di sini ada antum ketemukan referensinya di sini, sebagian besarnya dan tidak semuanya. Karena ini adalah yang terpenting yang yang mestinya diketahui menurut beliau rahimahullah. Jadi di sini latar belakang yang mendorong beliau untuk menulis buku ini adalah permintaan sebagian santrinya atau permintaan sebagian muridnya untuk memberikan ringkasan, untuk menulis sebuah ringkasan berhubungan dengan masalah istilah-istilah yang sering digunakan oleh ahli hadis ketika mereka itu berbicara masalah ilmu hadis, berbicara masalah hadis dan berbicara masalah ketika menyampaikan hadis-hadis di dalam buku-buku mereka. Ini ditulis oleh Ibnu Hajar supaya kita tidak salah dalam memahami istilah-istilah mereka, atau kita mengerti yang mereka maksud ketika mengucapkan istilah ini atau istilah itu apa gitu loh. Dipahami di sini ya. Jelas ya ini? Sampai sini paham? Sugeng paham. Nah, insya Allah di sini alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa bertanya sambil tanya jawab boleh ini. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fa'ajabtuhu ila so'ali. Kemudian aku tanggapi permintaannya dengan menuruti apa yang mereka inginkan gitu loh. Raja al-indiraj fi tilkal masalik. Apa artinya? Di sini raja berharap aku termasuk di antara mereka-mereka yang berkecimpung di dalam ikhtisar dalam masalah ini, fi tilkal masalik. maka aku katakan, ayo ada bisa jawab, bisa lanjutkan ini. Ini memang nggak ada harokatnya ini. Ada yang mau menggantikan Halvin? Ayo, antum bisa? Hah? Belum. Jadi saya baca al-khabaru, ini al-khabar imma ayyakuna lahu turuqun bila adadin muayyanin aw ma'a hasrin bima fawqal isnain aw bihima aw biwahid. Jadi di sini khabar di sini maksudnya apa? Ada apa khabar di sini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Al-khabar maksudnya di sini apa? Kurang benar, kurang tepat. Ayo Sugeng. Kabar, maknanya kabar di sini. Ada yang tahu? Apa Al-Alvin? Hadis ya. Jadi sebagian ulama ada yang memang tidak membedakan antara hadis dengan kabar. Meskipun begitu,
Ada sebagian mereka yang merinci. Jadi antara kabar dan hadis ini ada umum, ada khusus. Jelas ya? Antara kabar dengan hadis ini, antara keduanya itu umum dan khusus. Setiap kabar pasti mencakup hadis, tapi setiap hadis tidak mencakup kabar. Nah, orang-orang yang bercerita atau yang ahli di dalam membahas masalah sejarah ini disebut akhbari, tapi tidak disebut muhaddis. Ahli sejarah, ahli tarikh itu mereka dikatakan sebagai akhbari. Tapi ketika orang yang membahas masalah hadis, meriwayatkan hadis, maka disebut muhaddis. Jadi khabar di sini lebih umum cakupannya, lebih umum, lingkupannya itu lebih umum, ya, difahami ya. Kalau hadis lingkupannya lebih sempit, karena hadis ini hanya mencakup apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, kemudian sifat dan yang lainnya. Ini takrir, ini 3 tok ini yang mencakup 3 tok. Nah, sedangkan sifat beliau, kemudian selain itu dari perkataan para sahabat, asar-asar salaf, ini masuk dalam kategori akhbar, bukan masuk dalam kategori hadis. Jelas ya? Difahami di sini ya. Jadi kalau kabar ini sifatnya umum, lebih luas daripada hadis itu sendiri. Ini kabar, atau dalam bahasa Arab disebut dengan akhbar. Mafhum ya? Nah, ini butuh diketahui. Nah, kenapa kok Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih memilih istilah khabar disebut daripada hadis? Ini karena cakupannya lebih luas, karena di dalam ilmu hadis ini, atau apa yang disampaikan oleh ahli hadis itu tidak semata-mata kabar dari Rasulullah SAW. Di sana juga ada kabar-kabar yang diriwayatkan dari para sahabat. Nah, apa yang disampaikan, yang sanad itu ketika sampai kepada sahabat namanya apa? Apa? Hadisnya disebut kabar apa? Mauquf atau marfu? Mauquf. Pada tabi'in disebut apa? Siapa yang tahu? Apa? Lupa? Hah? Asar, atau ketika hanya terputus kepada tabi'in, tidak dinisbahkan kepada Nabi, makto. Nanti ada di sini pembahasannya. Nah, kemudian imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyanin. Nah, masalah berita atau kabar ini bisa jadi lahu turukun, memiliki banyak jalan. Yang mana banyak jalan ini tanpa ada hitungan tertentu saking banyaknya. Bila adadin muayyanin, dengan tanpa bilangan yang bisa dihitung saking banyaknya. Au ma'ahasrin, atau terbatas dengan hanya di atas 2 periwayatan, 2 rawi, atau bihima, atau memang ditetapkan diriwayatkan oleh 2 orang rawi saja, au biwahid, atau dengan 1 orang perawi riwayat hadis. Jadi di sini ketika ditinjau dari sampainya sebuah kabar kepada kita, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam matan ini merinci, ditinjau dari sampainya sebuah kabar kepada kita. Sampainya sebuah kabar yang sampai kepada kita itu dirinci. Bisa jadi sampainya kabar kepada kita ini yang mengatakan itu banyak sekali orangnya. Ada yang mengatakan cuma lebih dari 3 orang, misalnya 4 orang, lebih dari 2 orang, misalnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 10 orang. Kemudian yang ketiga hanya diriwayatkan oleh 2 orang. Ini perlu dicatat ya. Jadi yang ingin beliau sampaikan di sini adalah kabar
ditinjau atau bi'tibar wusulihi ilaina, diambil i'tibar dari sampainya kabar tersebut kepada kita. Ini terbagi menjadi dua, dengan tanpa batasan bilangan tertentu karena saking banyaknya, kemudian dibatasi hanya di atas dua saja, atau dibatasi cuma dua saja, atau dibatasi oleh satu orang rawi saja. Nah, yang dibatasi tanpa batas tadi, yang saking banyaknya jumlah orang yang meriwayatkan hadis tadi, itu dimasukkan oleh Ibnu Hajar pada kategori yang pertama, fal awal ini al mutawatir al mufid lil ilmil yaqini. Ini ada kabar yang saking banyaknya hadis yang sampai kepada kita tanpa ada batasan jumlah tertentu, ini memberikan faedah ilmu yakini atau ilmu daruri. Ini disebut kabar mutawatir, ilmu daruri atau ilmu yakin. Ilmu yakini bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Dan di sini ada hadis yang namanya, istilahnya kita katakan sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang, siapa yang pernah mendengar hadis mutawatir? Antum tahu hadis mutawatir? Gimana? Agak keras sedikit jadinya. Hadis yang lebih 10. Oh iya, betul lah. Ada yang bisa menjawab yang lain? Ya? Belum. Jadi hadis mutawatir ini adalah hadis yang memiliki jalan yang saking banyaknya itu tidak bisa terhitung gitu loh. Jadi tidak ditentukan 10 atau 20 atau 30. Dan yang penting dalam dicatat di sini, hadis mutawatir di sini adalah memberikan ilmu daruri atau ilmu yakini. Ilmu daruri atau ilmu al-yakini. Yufidul ilma al-yakini. Paham ilmu yakin? Apa maknanya ilmu yakin? Alvin? Belum paham? Jadi hadis mutawatir di sini saking banyaknya itu sampai kamu tidak bisa mendustakannya. Di seberang samudra sana itu ada benua Asia. Di seberang samudra di seberang lautan sana itu ada benua Asia. Di seberang samudra yang besar Pasifik sana itu ada yang namanya benua Amerika. Dan semua orang mengkabarkan berita tersebut. Dan jumlahnya tidak cuma 1, 2, 3 orang, ribuan atau bahkan jutaan orang mengakui itu dan mengabarkan gitu loh. Ini memberikan faedah yakin atau faedah dzan atau faedah masih butuh dikaji lagi? Paham nggak ini? Memberikan faedah yakin atau faedah masih meragukan? Atau meragu di sana ada benua Amerika? Nggak ragu ya, berarti yakin. Paham ya di sini? Inilah yang dimaksud dengan mutawatir. Jadi tidak peduli di sana yang membawa berita ini 1, 2 orang, ribuan atau dhaif atau lemah atau pendusta atau orang yang jujur ataupun yang suka ngapusi atau enggak. Saking banyaknya ini nggak bisa kita elak bahwa di sana memang nyata-nyata ada. Paham ya? Saking banyaknya tidak bisa kita ingkari gitu loh. Saking banyaknya tidak bisa kita tolak pemberitaannya, karena ini memberikan faedah ilmu daruri. Ketika kamu mengingkari maka kamu akan dikatakan orang yang apa? Sami, orang-orang yang bodoh gitu loh, karena mengingkari sesuatu yang sudah diyakini bersama, tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas ya di sini ya? Paham ya?
Ini yang disebut dengan hadis mutawatir. Jadi fal awal al mutawatir al mufid lil ilmi al yaqini bi syurutihi. Yang kabar yang pertama ini adalah jenis yang pertama yang mana memiliki banyak sekali jalan yang mana tidak bisa ditentukan jumlah saking banyaknya. Jumlah jalan periwayatannya itu tidak tertentukan saking banyaknya jumlahnya. Ini memberikan disebut dengan al-mutawatir al-mufid lil ilmi al-yaqini, yaitu hadis mutawatir yang memberikan faedah ilmu al-yaqini atau ilmu daruri. Ilmu daruri sama ilmu al-yaqini ini sama. Jadi kamu tidak bisa mengelak kebenarannya. Jadi dari sisi kamu bantah dari sisi apapun nggak bisa, karena orang-orang sudah menetapkannya, semua orang sepakat kebenarannya. Dan ini dari awal sanad sampai akhir sanad harus seperti itu hukumnya, harus seperti itu keadaannya. Dan ada lagi satu syarat dalam masalah hadis mutawatir di sini, yang disampaikan atau kabar di sini ini bukan berupa ra'yu, bukan berupa hasil pemikiran. Misalnya saya katakan Nabi Isa adalah Tuhan. Semua orang Nasrani mengatakan Nabi Isa Tuhan, sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Ini mutawatir atau enggak? Mutawatir atau enggak ini? Mereka menganggap Tuhan loh, dan mereka mengabarkan semuanya ini. Mutawatir atau enggak? Enggak, karena apa? Berubah buah pemikiran gitu loh. Misalnya saja sepakat orang-orang falasifah, mereka mengatakan bahasanya alam ini tidak ada soniknya, tidak ada penciptanya. Ini mutawatir atau enggak? Karena hanya berupa hasil pemikiran manusia yang menyebar luas ke orang-orang gitu loh. Jelas ya? Jadi di sini ini tidak masuk dalam kategori ini. Jadi syaratnya salah satunya itu dari awal sanad sampai akhir sanad ini jumlahnya tidak terbatas, sampai per masing-masing tabaqat sanad atau tingkatan-tingkatan pada zaman masing-masing sanad ini. Rawi misalnya pada masa sahabat yang meriwayatkan banyak, pada masa tabi'in yang meriwayatkan banyak, pada masa tabi'ut tabi'in, kemudian sampai kepada masa-masa imam madhab, semuanya banyak tak terhitung. Maka ini baru memenuhi satu persyaratan dikatakan mutawatir. Kemudian syarat yang kedua adalah hissi, berupa hissi, bisa diindrai. Karena kabar yang diceritakan itu berupa kabar yang bisa diindrai. Misalnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, atau aku melihat Rasulullah, ini mendengar melalui telinga, his, kemudian melihat melalui mata. Tapi kalau cuma sekedar nukilan perkataan yang mana muncul dari buah pemikiran menyebar di banyak orang, ini tidak disebut mutawatir ya. Ya wah ya, jelas ya sampai sini ya. Ya sebagaimana tadi klaim orang-orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, Nabi Isa adalah anak Allah, misalnya dikatakan seperti itu. Ini tidak masuk dalam kategori mutawatir. Karena apa? Bukan berupa hissi, tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Tidak bisa dilihat klaim seperti itu, hanya sebatas klaim akal dan tidak bisa diindrai bentuknya. Jelas ya sampai sini ya? Ilahuna mafhum? Ada yang bertanya? Nah, kita lanjutkan. Sudah anu. Jadi mufid alil ilmil yaqini bi syurutihi. Kemudian yang kedua al-masyhur. Jadi ini jenis yang kedua. Jadi jenis yang pertama di mana kabar ditinjau dari sampainya kabar tersebut kepada kita ini terbagi dua, sampai dari jalur periwayatan yang banyak dan sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang terbatas. Terbatas ini maksudnya bisa juga terbatas hanya di atas 3, tapi tidak sampai derajat periwayatan yang banyak yang diklaim sebagai hadis mutawatir, atau cuma terbatas pada 2 rawi, atau cuma terbatas hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Nah, kemudian yang kedua di sini masuk dalam cakupan hadis ahad. Yang pertama mutawatir, yang
Kedua ini masyhur. Masyhur ini masuk dalam cakupan hadis ahad. Wa huwal mustafidu ala ra'yin. Wa huwal mustafidu ala ra'yin. Nah, ini juga disebut istilahnya dengan nama mustafid menurut sebagian sebagian ulama, menurut pandangan sebagian ulama atau menurut pemakaian sebagian ulama. Nah, di sana ini ada ada para ulama yang memang membedakan antara masyhur dengan mustafid. Ada yang membedakan masyhur dengan mustafid. Di antara mereka ada yang mengatakan masyhur ini di akhir sanad. Ada yang mengatakan masyhur di sini di awal sanad. Maksudnya awal sanad di sini apa sih? Di awal sanad ini masyhur. Ya, ketika saya katakan akhir sanad itu maksudnya para sahabat ya. Ada yang mengatakan masyhur ini adalah ketika yang meriwayatkan banyak ini di apa namanya? Aslus sanad, akhir sanad, mana yang benar ini? Ketika masyhur ini mereka merinci bahasanya masyhur ini di kalangan para perawi yang meriwayatkan hadis bagian bawah. Itu di bawah para sahabat, misalnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian yang di bawahnya ini ada yang mengatakan masyhur seperti itu. Nah, kemudian yang mustafid di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat kemudian sampai kepada derajat mustafid karena yang meriwayatkan itu banyak sahabat, tapi sampai ke bawah ini lebih sedikit yang meriwayatkan gitu lah. Ada yang meriwayatkan, ada yang merinci seperti itu. Jadi di sini kelihatannya Ibnu Hajar rahimahullah ini tidak membedakan antara keduanya. Ya. Tidak membedakan antara keduanya. Hanya sebagian ulama dalam masalah ini memiliki kecenderungan pemikiran yang berbeda karena membedakan antara mustafid dan masyhur. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ayo kita lanjutkan. Kemudian yang asalis al-aziz. Jadi kita sudah dapat dua istilah ya di sini ya, jenis-jenis kabar ya. Wasalisu al-azizu walaisa syartan lis-sahih khilafan liman za'ama. Kemudian jenis yang ketiga dari jenis yang kedua dari hadis ahad atau jenis yang ketiga hadis ditinjau dari sampainya kabar kepada kita itu adalah hadis al-aziz, hadis yang aziz. Hadis yang aziz di sini hadis yang diriwayatkan oleh berapa orang rawi? Ahad. Aziz diriwayatkan berapa rawi? 1, 2, 3. Alvin? 2. Ini kemarin dari pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani sebelumnya kan dikatakan imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyanin pertama, au ma'a hasrin bima fawqa sunain itu kedua, au bihima atau bil isnain itu ketiga. Ini yang ketiga al-aziz. Au biwahid ini keempatnya al-gharib ya. Jadi al-aziz di sini adalah hadis yang memiliki dua jalur periwayatan, dua sanad yang berbeda. Jelas ya? 6 jelas ya? Insyaallah sampai sini ya. Nah, dua jalur periwayatan yang sampai kepada kita. Dua jalur periwayatan yang sampai kepada kita. Nah, kita membahas masalah masyhur lagi. Masyhur lagi datang dari Nabi SAW perkataan beliau yang meriwayatkan perkataan beliau dari kalangan sahabat. Dan kebetulan yang meriwayatkan dari kalangan sahabat ini 3 orang. Memenuhi syarat standar hadis apa ini? Masyhur atau aziz? Ada? Masyhur. Kemudian turun disampaikan oleh murid-murid para sahabat. Ternyata yang mendengarkan ini juga 3 orang. Memenuhi syarat masyhur atau aziz? Masyhur ya? Masyhur. Kemudian disampaikan ternyata yang mendengar dari para sahabat ini 3 orang tadi ya. Kemudian disampaikan kepada muridnya. Ternyata yang mendengar itu cuma 2. Kemudian 2 ini menyampaikan kepada 10 orang. Nah 10 orang ini menyampaikan kepada 100 orang di bawahnya lagi. Ini masuk dalam kategori masyhur atau aziz? Ayo Alvin, masyhur atau aziz?
Hah? Aziz atau masyhur? Siapa yang tahu? Hah? Ini masuk dalam kategori aziz. Karena apa? Ada satu tabaqat periwayatan. Tabaqat periwayatan, siapa yang paham di sini tabaqat periwayatan? Mana? Itu zaman rawi, pada zaman rawi atau sezaman dengan rawi. Jadi satu tabaqat ini tabaqat sahabat, tabaqat kedua tabaqat para tabi'in, tabaqat ketiga tabaqat para tabi'ut tabi'in, kemudian dari kalangan salaf mutaqaddimin, kemudian yang di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi. Ini maksudnya satu generasi gitu loh ya. Jelas ya, tabaqat itu maksudnya satu generasi. Generasi yang meriwayatkan hadis. Misalnya generasinya Imam Bukhari, generasinya Imam Ahmad, misalnya generasinya Imam Syafi'i. Ini siapa saja yang masih hidup waktu itu, yaitu satu tabaqat. Kemudian generasi Imam Malik, siapa saja yang rentang waktu masa hidup Imam Malik ini yang meriwayatkan hadis tersebut, siapa saja. Nah, ini satu tabaqat maksudnya. Kemudian generasi para sahabat dari kalangan orang-orang yang memang bertemu Nabi secara langsung waktu itu, siapa saja yang meriwayatkan hadis ini satu tabaqat. Dari kalangan tabi'ut tabi'in. Nah, ini satu tabaqat lagi. Jelas ya sampai sini ya. Ini yang dimaksud dengan tabaqat. Jadi ketika suatu hadis sampai kepada kita, salah satu dari tabaqat sanad tadi saya katakan, telah saya jelaskan tadi, itu meskipun di tabaqat-tabaqat yang lain ini diriwayatkan lebih dari 3 orang, ternyata ada satu tabaqat yang meriwayatkan hadis tersebut hanya 2 orang rawi tok, maka dikatakan hadis apa? Aziz. Jelas ya? Tapi jika per masing-masing tabaqat ini lebih dari 2 orang, dikatakan masyhur. Jadi paling sedikit tabaqat ini minimal satu tabaqat ini ada yang meriwayatkan 3, maka dikatakan masyhur. Tapi kalau cuma diriwayatkan 2, meskipun tabaqat di atasnya ataupun tabaqat di bawahnya ini hanya meriwayatkan puluhan orang meskipun, tapi pada tabaqat tadi itu kok yang meriwayatkan kok cuma 2 rawi, maka dikatakan hadis aziz. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, ini yang penting adalah itibar dari masalah masyhur dengan aziz di sini adalah satu tabaqat di sini nih yang meriwayatkan berapa orang gitu loh. Yang meriwayatkan 1 atau 2 rawi. Jika ada di salah satu tabaqat saja yang meriwayatkan 2 orang rawi, tabaqat-tabaqat yang lain itu banyak perawi yang meriwayatkan, tetap dihukumi aziz. Jelas ya? Tapi kalau lebih dari 2, maka hukumnya istilah mereka ahli hadis mengatakan apa? Masyhur atau mustafid menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena beliau tidak membedakan antara masyhur dengan al-mustafid. Ada dipahami? Mafhum ya sampai sini ya? Yang paling belakang ini pada paham nggak ini? Paham insyaallah ya. Ada yang bisa menjelaskan hadis mutawatir? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba. Antum? Nggak bisa loh. Coba dijelaskan hadis mutawatir. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo antum. Memiliki banyak jalan periwayatan. Kenapa? Memberikan keyakinan kepada orang yang mendengarkan ya. Ilmu yakini. Jadi yang dimaksud dengan ilmu yakini di sini ilmu daruri. Ilmu daruri ini adalah ilmu yang diketahui tak seorang pun bisa mengelak kebenarannya. Itu ilmu daruri. Contohnya matahari panas, itu ilmu daruri. Panas, pasti panas, yakin semua orang tahu matahari itu panas, itu ilmu daruri. Nah, di sana itu ada ilmu yakini, ilmu daruri, ada ilmu an-nadhari. Nah, hadis mutawatir di sini memberikan faedah ilmu daruri, dengan hadis ahad atau selain dari jenis mutawatir, masyhur sampai ke bawahnya tadi. Pertama, kedua, dan ketiga, kedua, ketiga, dan keempat ini masuk dalam hadis yang masih memerlukan nazar,
sehingga memberikan faedah ilmu an-nadhari ketika memenuhi syarat, ya, ketika memenuhi syarat. Dan hadis ahad ini memberikan yufidudzan ar-raji jika memenuhi syarat sebagai untuk diterima. Dan ar-raji ini jika ada penguat-penguat yang lain maka memberikan faedah ilmu an-nadhari. Jelas ya? Jadi dzan raji, setelah dzan raji dikuatkan dengan qarinah-qarinah yang lain maka menghasilkan ilmu an-nadhari. Tapi tidak sampai kepada derajat ilmu ad-daruri, ya. Jadi tingkatannya adalah ilmu ad-daruri, ilmu an-nadhari, kemudian dzan ar-raji. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan lagi? Jangan ya. Insyaallah dipahami ya. Siapa yang bisa menjelaskan hadis masyhur? Antum mah? Hadis masyhur apa? Belum bisa. Ayo ahade, hadis masyhur apa? Betul lah. Coba antum ralat, betul nggak? Masih salah apa? Ayo Sugeng. Bising aja nak ya. Memang agak ramai. Suasananya bising memang. Suaranya mantul terus. Bisa ya? Lebih 3 rawi. Betul lah Alvin? Masih kurang tepat. Lebih dari 2 rawi. Jadi 3 masuk dalam kategori masyhur. Jelas ya? Lebih dari 2 rawi ini masuk dalam kategori masyhur atau al-mustafid. Nah sekarang saya tanya, nama lain masyhur apa? Anak nggak kenal semua nih, tinggal semua nih. Ayo, siapa yang paling belakang? Nama lain masyhur apa? Ada yang tahu? Nama lain masyhur ini al-mustafid. Ini yang belum bisa punya bekal bahasa Arab, agak kesulitan, tapi nggak apa-apa mengikuti. Siapa yang bisa mendefinisikan hadis aziz? Siapa yang bisa mendefinisikan? Ayo, A6. Dua orang. Haruskah 2 orang ini disyaratkan setiap tabaqat sanad? Siapa yang tahu? Hah? Betul? Haruskah itu? Tidak harus. Santai. Tidak harus ya. Pokoknya minimal 1 tabaqat itu ada 2 orang rawi. Nah, ini sudah dikatakan aziz. Dan tidak harus setiap tabaqat ini diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Ini catatannya ya, perlu digarisbawahi seperti itu. Jadi diriwayatkan oleh 2 orang rawi ini tidak harus pada setiap tabaqat sanad. Tidak harus terpenuhi pada setiap tabaqat sanad. Tapi cukup minimal 1 tabaqat sanad saja sudah diriwayatkan 2 orang rawi, maka ini dikatakan sebagai aziz meskipun tabaqat-tabaqat yang lain statusnya masyhur. Statusnya diriwayatkan lebih dari 2 rawi, 10 rawi, 20 rawi atau 30 rawi yang di atas maupun di bawah tabaqatnya itu, ini tetap dikatakan aziz karena apa? Nanti di 1 tabaqat tersebut terdapat 2 orang rawi nyatanya gitu loh. Jelas ya? Ayo membuka soal jawab lagi nih. Silahkan unek-uneknya yang masih belum paham dipahami. Ya. Semua tabaqat. Jika antum memperhatikan innamal a'malu binniyat, ini jika antum perhatikan itu sampai kepada kita hadis itu statusnya lebih dari sekedar masyhur. Banyak sekali rawi yang meriwayatkan innamal a'malu binniyat. Bahkan 20-an lebih rawi
Nah, padahal jika dilihat dari asal sanadnya atau dilihat dari sumber asalnya itu berasal dari rawi yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian disampaikan oleh salah seorang tabi'in, kemudian baru di bawahnya ini menyebar ratusan perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dan ini tidak dikatakan sebagai hadis yang mutawatir meskipun masyhur di akhir sanad. Meskipun masyhur di tabaqat terakhir, ya. Meskipun masyhur di tabaqat terakhir. Ini tidak dikatakan mutawatir. Jadi mutawatir di sini harus memenuhi syarat, semua tabaqat harus terpenuhi syarat tadi. Orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut menyampaikannya itu pada kondisi yang tidak bisa didebat lagi akan kebenaran khabar orang yang menyampaikan tersebut. Karena ini harus memberikan faedah ilmu yang daruri. Jadi mulai dari tabaqat pertama sampai tabaqat terakhir ini harus tak terhitung jumlahnya sampai kepada taraf yang tidak bisa didebat lagi keraguan kebenarannya. Jelas ya? Paham sampai sini? Ini hadis mutawatir. Kalau masyhur, maka di sini meskipun setiap tabaqat ini diriwayatkan oleh 10 orang, tapi masih bisa ada celah untuk didebat akan kevalitan sumber kebenarannya, atau masih bisa menerima kritikan dari sisi kevalidan hadisnya. Maka di sini tidak masuk dalam kategori mutawatir. Jelas ya? Paham Alvin? Sampai sini difahami ya? Ada yang bertanya lagi? Ayo, silakan jika belum paham. Perbedaannya, hadis masyhur ini masih bisa didebat dari sisi tinjauan keyakinan orang yang menerima kabar tersebut. Jadi maksudnya gini, antum sampai kepada antum sebuah berita diriwayatkan oleh 10 orang atau 20 orang atau 30 orang misalnya. Tapi antum masih bisa mengelak bahwa ini masih butuh ditinjau lagi. Ketika antum masih mengatakan seperti itu, sedangkan antum sendiri adalah orang yang memang ahli dalam bidangnya, maka ini tidak masuk dalam kategori hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini hadis yang saking banyaknya rawi yang meriwayatkan sampai rawi itu tidak harus diperhatikan, entah mau kadzab maupun pendusta ataupun ini, saking banyaknya sampai kita tidak bisa mengelak akan kebenarannya. Jelas ya? Saking banyaknya sampai tidak bisa didebat lagi akan kebenaran berita yang mereka sampaikan, meskipun yang rata-rata yang meriwayatkan ini pendusta ataupun yang banyak bohong misalnya. Tapi ketika ada orang bilang di sebelah timur Indonesia sana itu ada benua Amerika misalnya, semua orang meyakini, antum nggak bisa mengelak kebenaran ini, meskipun yang menyampaikan kepada antum ini orang-orang pendusta misalnya. Kan gini benua Amerika, no pilpres misalnya kayak gitu. Nggak ada orang yang mengingkari, misalnya masa-masa pilpres misalnya kayak gitu. Antum ingkar nggak ini? Karena tidak bisa dielak lagi, beritanya sudah menyebar luas, saking menyebarnya ini sampai-sampai tidak bisa dimasukkan dalam kategori berita yang bisa diperdebatkan gitu loh. Tapi manakala masih bisa diperdebatkan dalam hal secara pembahasan, nah ini masuk dalam kategori ranah masyhur, meskipun nah ini masyhur di sini adalah cakupannya tidak ada batasan. Makanya di sini dikatakan bima fauqas senain, di atas dari 2 rawi. Di atas 2 rawi sampai kapan? Sampai tidak memenuhi syarat dikatakan sebagai masyhur karena masuk dalam kategori mutawatir. Ya. Sampai masuk dalam kategori sampai dalam masuk batasan hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir di sini kebenarannya itu tidak bisa antum elak gitu. Karena sudah berupa sesuatu yang daruri. Sesuatu yang daruri ini
Sebagaimana antum meyakini matahari itu panas, malam itu gelap, ini sesuatu yang daruri, tidak bisa antum elak kebenarannya. Ketika suatu hadis itu sampai derajat tersebut, maka itu masuk dalam kategori mutawatir. Tapi jika tidak masuk dalam kategori tersebut, masih bisa digugat dalam hal pembahasan, masih bisa digugat untuk dibahas lagi, maka di situ masuk dalam kategori hadis yang masyhur, tidak masuk dalam kategori hadis mutawatir. Jelas ya? Sampai sini dipahami ya? Jadi tidak ada batasan. Sampai kapan haruskah sampai 40 rawi? Enggak harus. Selama masih bisa diperdebatkan dan ada celah untuk tidak diterima, maka di situ masuk dalam kategori hadis masyhur. Jelas ya? Ayo, ada yang bertanya lagi? Jelas sampai sini? Sudah waktunya selesai belum ini? Jam 5 ya katanya. Ya, sudah jam 5. Hah? Kurang 3 menit. Kemudian yang keempat, kita lanjutkan. Al-gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi tok. Gharib di sini diriwayatkan oleh satu orang rawi tok. Haruskah pada setiap tabaqat sanad? Siapa yang tahu? Tidak harus. Minimal satu tabaqat sanad diriwayatkan oleh satu orang, maka di situ disebut dengan gharib. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini. Kita lanjutkan atau ilahuna naktafi? Hah? Ilahuna? Insyaallah. Sejam cukup ya insyaallah. Apa? Berarti tingkatan yang paling sahih berarti tingkatan pertama. Yang pertama ini tingkatan yang paling sahih, karena tidak bisa dielak itu. Kebenarannya itu tidak bisa didebat lagi gitu. Kalau masih bisa didebat berarti masuk tingkatan kedua, masyhur namanya. Meskipun dalam setiap tabaqat sanad ini yang meriwayatkan lebih dari 10 orang, tapi masih bisa diperdebatkan kevalidan beritanya, maka masuk dalam kategori masyhur. Jelas ya sampai sini ya. Tapi kalau masuk dalam level yang mana tidak bisa didebat lagi kebenarannya, maka disebut dengan hadis mutawatir. Jelas ya sini ya. Paham ya? Gimana? Nah, setiap mutawatir pasti masyhur, tapi masyhur bukan belum tentu mutawatir. Jelas ya? Nah. Ada yang bisa meringkas apa yang kita sampaikan di sini tadi? Ayo, siapa yang paling belakang ini harus bisa ini. Nanti kalau belum paham duduk di depan ya. Lingkarin. Ayo, bisa dijelaskan apa yang kita sampaikan tadi? Poin-poin pentingnya saja. Siapa yang bisa menyampaikan? Minimal meyakinkan anak kalau kita ini sudah paham semua lah insyaallah. Ayo. Sugeng nggak coba? Terus? Jumlah rawi pada setiap tingkatan lebih dari 2. Hadis Aziz yang diriwayatkan pada setiap tingkatan 2 rawi. Hadis Aziz ya. Nah, ada yang bisa menambahi? Ayo. Yang garis besar ini lebih mudah untuk dijelaskan, tapi sesuatu yang butuh ditambahi. Ada yang bisa menambahi? Ayo, siapa yang bisa menambahi lagi? Apa Anam? Masih bisa diperdebatkan ya. Ada yang bisa menambahi lagi? Ada. Yang paling terakhir paling sulit ini penambahannya ini. Apa? Khabar menurut istilah ahli hadis ini maksudnya adalah hadis ya, atau lebih umum daripada mencakup hadis ya. Ini faedah yang kita sampaikan tadi. Halafin apa? Tambah lagi.
Nah, mutawatir harus disandarkan pada khabar yang bersifat hissi ya. Harus disandarkan pada khabar yang bersifat hissi. Ini ada yang bisa menambahi lagi? Nah, ini poin penting yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Seenggaknya yang sebagaimana antum sampaikan tadi. Ilahuna naktafi ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.